Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini sudah bisa memasuki level ketiga dari Mufid Islamic Academy. Setelah beberapa minggu yang lalu, kita menamatkan level yang kedua, yaitu pembacaan matan al-usul ats-tsalatsah diakhiri dengan ujian. Kami berharap teman-teman yang mumtaz dan mumtaz murtafi bisa mempertahankan nilainya, sedangkan teman-teman yang di jayyid jiddan dan jayyid, semoga Allah mudahkan untuk bisa meningkatkan prestasinya. Kami yakin teman-teman yang sudah biasa mengikuti pengajian-pengajian dengan menggunakan kitab yang ada matan dan ada syarah, merasakan perbedaan yang cukup signifikan antara mempelajari matan langsung disyarah per kalimat-kalimatnya dibandingkan dengan mempelajari matan terlebih dahulu sampai selesai, diakhiri dengan sebuah ujian untuk mengukur pemahaman, lalu kemudian dilanjutkan dengan syarah. Tentu kedua metode ini sangat berbeda dan akan lebih efektif insya Allah dari sisi penangkapan, dari sisi esensi, dari pelajaran yang didapatkan. Begitu juga pemahaman terhadap kitab itu secara menyeluruh. Dengan menggunakan metode yang kedua itu akan jauh lebih bisa tercapai dibandingkan dengan metode pembacaan matan langsung dengan syarah tanpa ada pembacaan secara utuh. Insya Allah mulai hari ini kita akan bahas penjelasan 3 landasan utama yang merupakan syarah dari al-usul ats-tsalatsah yang telah kita tamatkan dalam level kedua kemarin, dan bukunya akan menjadi panduan kita adalah buku berikut ini. Ini adalah syarah al-usul ats-tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Sebenarnya buku syarah al-usul ats-tsalatsah banyak ditulis dan menjadi buah karya para ulama. Dan teman-teman di Indonesia khususnya telah mendapatkan berbagai cetakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Hanya saja buku yang kami ambil untuk dijadikan panduan dalam level ketiga Mufid Islamic Academy ini adalah buku yang merupakan karya Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, karena telah kami terjemahkan dengan ringkasan, metodenya dengan talkhis, dengan menggunakan poin-poin dan numbering, sehingga teman-teman mungkin dalam mempelajarinya akan lebih mudah insya Allah. Sebagian teman-teman mungkin sudah pernah menamatkan buku ini, penjelasan 3 landasan utama karya Syekh Shalih bin Fauzan, karena buku ini alhamdulillah sejak terbit tahun 2017 akhir telah diajarkan di berbagai kota seperti kota Balikpapan, kota Samarinda, Palangkaraya, Jakarta, dan lain-lain hingga kota Ambon. Buku ini pun sudah kami ajarkan sampai tamat secara online di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan video-videonya secara utuh bisa didapatkan di channel kami YouTube Muflis Safitra Official maupun yang ada di Facebook Muflis Safitra.com. Selamat mengikuti Mufid Islamic Academy level ketiga ini. Semoga teman-teman dan kita semua mendapatkan pahala dari Allah, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi bekal untuk mendakwahi keluarga kita, teman-teman di sekitaran kita, dan masyarakat secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Biografi penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nasabnya, beliau adalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar dari keturunan Bani Tamim. Beliau dilahirkan di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah di kalangan keluarga yang penuh dengan suasana ilmu, kemuliaan, dan religius. Ayah beliau adalah seorang tokoh ulama besar dan kakek beliau adalah seorang alim di Najd pada zamannya.
Beliau menghafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Beliau mempelajari ilmu fiqih hingga menguasainya dengan penguasaan yang baik. Di antara kehebatan beliau yang mengagumkan adalah kekuatan hafalannya. Beliau banyak menelaah kitab-kitab tafsir dan hadis. Beliau bersungguh-sungguh menuntut ilmu sepanjang siang dan malam. Beliau pun menghafal matan-matan ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Beliau mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu di berbagai penjuru Najd dan juga kota Makkah, dan sempat belajar kepada banyak ulama di sana. Beliau juga merantau ke kota Madinah dan sempat belajar kepada ulama kota tersebut, seperti Al-Allamah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamari dan ayah beliau yang terkenal dalam ilmu waris, Syekh Ibrahim Asy-Syamari. Penulis kitab Al-Adhab Al-Faid fi Syarh Alfiyah Al-Faraid. Kedua syekh inilah yang memperkenalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada seorang ahli hadis terkenal, yaitu Syekh Muhammad Hayah As-Sindi, sehingga beliau pun sempat belajar ilmu hadis dan rijalul hadis atau para perawi hadis kepadanya, dan Syekh As-Sindi memberikan ijazah kepadanya untuk meriwayatkan hadis. Allah telah menganugerahkan pemahaman yang cemerlang dan kecerdasan yang luar biasa kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau banyak menelaah ilmu, menulis banyak buhuth atau tulisan mengenai berbagai masalah dan buku. Beliau senantiasa menulis faidah-faidah ilmu yang terlintas di benaknya saat sedang membaca dan menulis buhuth tanpa pernah bosan dalam melakukannya. Beliau banyak menyadur faidah ilmu dari buku-buku Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati keduanya. Sampai sekarang, banyak tulisan berharga yang beliau tulis dengan tinta penanya tersimpan di berbagai museum. Setelah ayah beliau wafat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun bangkit mendakwahkan dakwah salafiyah yang menyerukan tauhid dan menghancurkan kemungkaran secara terang-terangan. Beliau memerangi ahli bid'ah dan orang-orang musyrik. Penguasa dari kalangan keluarga Saud mendukung usaha beliau sehingga bertambah kuatlah pengaruhnya dan semakin luas dakwahnya. Karya tulisnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memiliki berbagai karya tulis yang bermanfaat. Di antaranya Al-Usul Al-Thalathah, Al-Qawaid Al-Arba'. Kedua kitab di atas merupakan karya monumental Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, diajarkan di berbagai negeri, ke berbagai kalangan dan tingkatan usia. Sayang jika risalah ini tidak dicantumkan dalam biografi beliau, mengingat buku ini justru termasuk buku paling dasar dan wajib belajar bagi orang yang ingin mengenal Islam dari awal. Penyusun telah merilis buku penjelasan 3 landasan utama atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang sekarang ada di tangan pembaca. Buku ini kami terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah. Penyusun juga merilis penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan atau Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang diterjemahkan dari kitab Syarah Mutun Al-Aqidah karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri hafizahullah. Kedua buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Mufid. Sebuah kitab yang agung dengan faedah yang besar, yaitu Kitab Tauhid, Kashfus Syubuhat, Al-Kabair, Mukhtasar Al-Insaf wa Syarh Al-Kabir, Mukhtasar Zadil Ma'ad, kumpulan fatwa dan risalah beliau yang dikumpulkan jadi satu dan diberi judul Majmu'ah Mu'allafatil Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab di bawah pengawasan Universitas Imam Muhammad bin Saud. Wafatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wafat pada tahun 1206 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat yang luas dan membalas jasanya kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga salat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Biografi pensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan.
Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau berasal dari kalangan keluarga Fauzan, penduduk daerah Syammasiyah di Provinsi Qasim yang merupakan keturunan suku Ad-Dawasir. Menjadi anggota istimewa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta' atau Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa, dan Hay'ah Kibarul Ulama, Dewan Ulama Senior, sejak 15 Rajab 1412 Hijriah. Beliau juga menjadi Associate Professor di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, Riyadh. Beliau dilahirkan pada tahun 1354 Hijriah. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil, dan beliau dididik di kalangan keluarganya. Beliau belajar Al-Quran, dasar-dasar membaca dan menulis dari imam masjid tempat tinggalnya, seorang penghafal Al-Quran yang mutqin, yaitu Fadilatul Syekh Hamud bin Sulaiman At-Talal, yang belakangan menjadi seorang hakim di daerah Dhuriyah, Provinsi Qasim. Beliau kemudian masuk ke sekolah negeri ketika baru dibuka di Syammasiyah pada tahun 1369 Hijriah dan menyelesaikan sekolah dasar di Al-Madrasah Al-Faisaliyah di kota Buraidah pada tahun 1371 Hijriah. Beliau melanjutkan sekolahnya di Ma'had Al-Ilmi di kota Buraidah ketika baru dibuka tahun 1373 Hijriah dan lulus dari sana tahun 1377 Hijriah. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud di kota Riyadh dan lulus tahun 1381 Hijriah. Beliau meraih gelar magister dalam jurusan fiqih, begitu pula gelar doktor di fakultas dan jurusan yang sama. Aktivitas dan pekerjaannya. Setelah tamat dari Fakultas Syariah, Syekh Salih ditunjuk menjadi pengajar di Ma'had Al-Ilmi di kota Riyadh. Beliau beralih profesi menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, lalu menjadi pengajar di Pasca Sarjana Fakultas Usuluddin. Beliau kemudian pindah mengajar di Ma'had Ali lil Qadha atau Institut Kehakiman hingga diangkat menjadi direkturnya. Beliau kembali menjadi staf pengajar setelah habis masa penugasan sebagai direktur, sampai akhirnya menjadi anggota Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta' sampai sekarang. Syekh juga merupakan anggota Hay'ah Kibarul Ulama, anggota Majma' Fiqhi atau Asosiasi Ahli Fiqih di kota Makkah Al-Mukarramah di bawah Rabithah Al-Alam Al-Islami atau OKI, anggota Lajnah Al-Ishraf ala Ad-Da'wah fil Hajj atau Komisi Pengawas Dakwah pada masa haji. Beliau menjadi imam dan khatib sekaligus pengajar tetap di Masjid Jami' Amir Mut'ib bin Abdul Aziz Al-Su'ud di daerah Malaz, kota Riyadh. Beliau menjadi pengasuh dalam program tanya jawab Nurun 'alad Darb via radio. Syekh juga menjadi pengisi tetap di berbagai majalah ilmiah dalam bentuk riset, risalah dan fatwa yang sebagiannya sudah dibukukan dan dicetak. Beliau juga banyak membimbing penulisan risalah ilmiah untuk strata magister dan doktoral. Banyak kalangan penuntut ilmu yang senantiasa hadir dan belajar dalam kajian rutin ilmiah yang beliau ajar. Guru-gurunya. Syekh banyak belajar dari sejumlah ulama dan para ahli fiqih. Di antara guru beliau yang paling dikenal, Syekh yang mulia Abdul Aziz bin Baz, Syekh yang mulia Abdullah bin Humaid, yang senantiasa beliau hadiri majelisnya di Masjid Jami' Buraidah, Fadilatul Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Afifi, Fadilatul Syekh Salih As-Sakiti, Fadilatul Syekh Salih bin Ibrahim Al-Balihi, Fadilatul Syekh Muhammad bin Subail, Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Khayfi, Fadilatul Syekh Ibrahim bin Ubaid Al-Abdil Muhsin, Fadilatul Syekh Hamud bin Aqlan, Syekh Salih Al-Ali Al-Nasir. Syekh Salih juga pernah belajar dari sejumlah ulama Al-Azhar dalam bidang ilmu hadis,
tafsir, dan bahasa Arab. Karya tulisnya. Syekh Shalih bin Fauzan memiliki karya tulis yang banyak. Selain kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang sekarang ada di tangan pembaca. Di antaranya At-Tahqiqat Al-Mardiyah fil Mabahith Al-Fardiyah, Ahkamul At'imah fi Syari'ah Al-Islamiyah, Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Al-Bayan fima akhta'a fihi ba'dul kuttab, Majmu' Muhadarat fil Aqidah wad Da'wah, Al-Khutab Al-Mimbariyah fil Munasabatil Asriyah, Min A'lamil Mujaddidina fil Islam, Rasail fi Mawadhi' Mukhtalifah, Majmu' Fatawa fil Aqidah wal Fiqh, Naqdu Kitabil Halal wal Haram fil Islam, Syarah Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, At-Ta'qib ala ma dzakarahu al-Khatib fil Haqq Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Mulakhas al-Fiqhi Ittihafu Ahli al-Iman bi Durusi Syahri Ramadan, Ad-Diya al-Lami' min al-Ahadith al-Qudsiyah al-Jawami', Bayan ma yaf'aluhu al-Hajj wal-Mu'tamir, Kitab Tauhid, Fatawa wa Maqalat. Ditambah lagi dengan banyak buku, riset, dan risalah ilmiah, baik yang sudah dicetak maupun yang masih dalam proses naik cetak. Kita memohon kepada Allah agar ilmu beliau bermanfaat yang memperberat timbangan kebaikan beliau. Muqaddimah pensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Buku yang ada di tangan pembaca, Tsalatsatul Usul, atau yang sering kita sebut Al-Usul Ats-Tsalatsah, adalah risalah ringkas yang bagus, dilandasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah ini membahas landasan pokok yang agung dalam Islam, yaitu akidah. Para ulama memberi perhatian khusus terhadap risalah-risalah agama yang ringkas seperti risalah ini. Mereka menulisnya, bersusah payah merangkumnya, memberi penjelasan singkatnya, menyuruh para murid mereka untuk menghafalkannya, sehingga bisa menjadi bekal utama bagi yang mempelajarinya untuk bisa mengambil faidah darinya serta bisa mengajarkannya kepada orang lain. Memulai belajar agama dengan menggunakan risalah-risalah ringkas semacam ini justru akan menjadi landasan pokok bagi para penuntut ilmu dalam mempelajari agama. Ini dikarenakan seorang penuntut ilmu harus belajar ilmu agama itu sedikit demi sedikit, memulai dari yang dasar dan pokok, lalu meningkat dan berkembang secara bertahap dari dasar tersebut. Risalah ringkas seperti risalah ini adalah batu loncatan untuk bisa mempelajari tulisan yang panjang dan rinci. Tidak mungkin memahami yang panjang dan rinci kecuali dengan memahami secara bertahap dari yang ringkas terlebih dahulu. Karenanya para ulama menafsirkan firman Allah, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Hendaklah kamu menjadi orang yang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran Surat Al-Imran ayat 79. Bahwa orang-orang yang Rabbani dalam proses belajar dan mengajar itu adalah mereka yang memulai dengan masalah-masalah yang kecil sebelum membahas yang besar. Mereka mendidik diri mereka sendiri dan orang-orang yang belajar dari mereka untuk belajar dari masalah dasar lalu ke masalah yang besar. Dan ini adalah sesuatu yang normal. Segala sesuatu tumbuh dari akar dan landasan pokoknya hingga akhirnya membesar setelahnya. Berbeda dengan orang-orang yang sporadis atau tergesa-gesa dalam belajar. Mereka memulai dengan mendaki yang tinggi hingga akhirnya justru tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan orang yang memulai dari dasar dan berkembang secara bertahap, merekalah yang dengan izin Allah berjalan di atas jalan ilmu yang benar dengan arah yang lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman,
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hilal atau bulan sabit. Mengapa hilal itu mulai dengan ukuran yang kecil, lalu terus membesar hingga menjadi bentuk yang utuh, dan akhirnya mengecil lagi kembali menjadi hilal? Allah menyindir mereka dalam ayat tersebut. Allah juga mengarahkan mereka agar menanyakan pertanyaan yang lebih bermanfaat dan memasuki rumah ilmu dalam tanda kutip dari pintunya. Pertanyaan tentang kecil dan besarnya hilal adalah pertanyaan yang sejatinya tidak ada manfaatnya bagi mereka. Yang bermanfaat adalah jika mereka bertanya tentang pertanyaan yang mereka butuhkan jawabannya, yaitu pengetahuan seputar faedah hilal. Karenanya Allah berfirman, Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, untuk menjelaskan fungsi hilal itu, di mana Allah menjadikannya sebagai petunjuk waktu bagi manusia, agar mereka dapat mengetahui waktu-waktu beribadah, menghitung durasi berbagai akad muamalah dan jatuh temponya, dan manfaat-manfaat lainnya. Muqaddimah penulis Al-Usul As-Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah atau penjelasan 3 landasan utama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai risalah ringkasnya ini, Al-Usul Ats-Tsalatsah, dengan kalimat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini dikarenakan beliau mungkin ingin mengikuti petunjuk Al-Quran, di mana manakala membuka Al-Quran dan memulai sebuah surat, maka biasanya mata akan tertuju pertama kali kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang Allah buka surat-surat di dalam Al-Quran dengan kalimat ini. Kecuali surat At-Taubah. Adapun mengapa At-Taubah tidak dibuka dengan basmalah, insya Allah kita akan bahas pada kali yang lain. Penulis juga ingin memulai risalah dengan bismillah ini dalam rangka untuk meneladani Nabi SAW. Di mana Nabi SAW memulai risalah-risalahnya, penulisan surat-surat yang ditujukan kepada raja-raja dan penguasa dunia di zaman beliau untuk diajak masuk ke dalam Islam, semua dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Di antaranya Raja Najasyi di Habasyah, Kisra di Persia, Heraklius di Romawi, Khawthah bin Ali al-Hanafi di Yaman, Muqawqis di Iskandaria. Ini di antara orang-orang yang pernah diajak Nabi SAW masuk ke dalam Islam, dan surat-surat kepada mereka dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW juga kerap memulai pembicaraannya dengan menggunakan kalimat Bismillah ini. Dengan kata lain, termasuk sunnah Rasul bila kita memulai risalah dengan menggunakan basmalah. Sebagian penulis memulai risalahnya tidak dengan basmalah, sehingga mungkin ini sebab di antara tulisan-tulisan mereka menjadi kurang berfaedah atau kurang mendapatkan berkah. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini maknanya adalah aku memulai titik-titik dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Jadi kalau kita makan, minum, menulis, atau beraktivitas yang baik, kita mulai dengan basmalah, itu artinya dengan memohon pertolongan kepada Allah dan memohon hidayah dan juga rahmat darinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya melakukan perbuatan saya ini, menulis, membaca, belajar, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.